Halo Inspigoers, kembali bersama saya Yoris Creative Zone, dan kali ini menampilkan narasumber sahabat saya. Sudah kenal dari zaman saya dulu masih di Sarinah, dan ini lucu banget ya, kita malah ketemu di Sarinah lagi gitu ya. Kali ini kita ketemu di Sarinah di lantai 6 di Distrik Seni. Tadi juga kita sama-sama lihat ya, seru-seru banget ya. Baru banget. Indonesia punya begitu banyak karya seni yang keren-keren. Terus ngeliat banyak sekali animo masyarakat foto-foto, seneng gitu loh. Betul. Jadi gimana kabarnya? Baik, Tuhan sehat. Ya, Gitu, sudah oke kan semua? Sehat. Sudah berapa abad kita nggak ketemu. Iya. Akhirnya kita bertemu lagi. Selama ini mungkin di sosial media ya kan, di WhatsApp. Kali ini kita bertemu lagi, dan Inspigoers, sahabat saya ini Eng Hyang yang dikenal lebih akrab disebut Koh Didi, ya kan? Nah, kita sudah kenal kemarin, prestasinya luar biasa, mengantar ganda putri kita meraih emas Olimpiade. Tapi sebelum kita membahas soal peran sebagai pelatih, mungkin di awal segmen ini saya pengen ngobrol dulu tentang bagaimana Koh Didi sebagai pemain. Bagaimana nih dulu lika-likunya sehingga menjadi juara di berbagai kejuaraan? Ya, yang pertama itu kan untuk saya menekuni dunia ini sampai jadi juara itu kan awalnya dari legenda-legenda kita dulu. Betul. Dulu kita cuma punya satu channel TV, Betul. TVRI. Boleh nyebutkan TVRI? Boleh dong, boleh banget. Terus Kita semua nonton satu satu kampung kan itu. Nah, orang tua tuh dari hari ke hari ngomong, coba contoh itu, coba seperti itu, coba jadi itu, jadi nempel kan. Jadi waktu sambil waktu berjalan, pada waktu itu kan kayaknya kita keren banget tuh, bisa jadi Rudi Hartono, bisa jadi Lim Swee King, Sidi Kristiana Dinata, itu kan sesuatu yang waduh, kayak banggain banget buat satu kampung nih yang nonton bareng-bareng gitu. Jadi itu motivasinya, dan itulah yang jadi inspirasi saya kenapa saya terjun ke dunia bulu tangkis ini. Dan akhirnya pada saat jadi juara itu pertama dari kampungnya atau gimana? Ya pasti dari kampungnya. Nah itulah yang ya jadi motivasi luar biasa lah itu, jadi keinginan itulah menjadi seseorang yang berarti buat ya, yang dibanggakan keluarga, pasti harus dibanggakan satu orang kampung karena nonton di film itu bareng-barengnya itu ya. Jadi inspirasi buat motivasinya saya. Dan awalnya sempat tunggal dulu ya beberapa saat ya. Pasti dulu awal waktu masih junior dulu saya fokus ke tunggal. Ya. Gimana akhirnya bisa jadi pemain ganda putra? Pilihan sendiri atau dari pelatih yang menyarankan? Itu sebenarnya accidental gitu. Oh gitu. Jadi lulus SMP, saya memutuskan untuk stop bulu tangkis. Karena saya bilang gila, di dunia ini keras banget nih. Saya masih main single itu. Saya masih main tunggal. Terus saya semua lulus SMP, saya memutuskan untuk berhenti. Pulang ke kampung, pulang ke Solo waktu itu, saya sudah sekolah normal, back to normal sekolah seperti anak-anak SMA pada waktu itu. Kira-kira berjalan setengah tahun. Sudah badminton tuh cuma sekedar hobi udah. Terus ada pelatih senior saya waktu di Solo, dan dia ngelatih juga di Jarum. Dia menyarankan saya untuk bermain ganda. Dan pada waktu itu di Jarum program ganda itu ada di Jakarta. Cobalah sayang dengan potensi, dan banyak sekali pelatih senior saya yang menyarankan itu. Terus orang tua yang paling utama, nggak ada salahnya loh. Kita coba. Balik lagi back to badminton lagi. Jadi itulah. Tapi sebenarnya kalau dibilang ganda putra, malah di zamannya Koh Didi mulai istilahnya di pelatnas segala macam, justru sebenarnya stok pemain ganda putra itu yang banyak banget kan. Lagi banyak-banyak. Jadi justru makin sengit persaingannya dibanding misalnya tunggal putra kan kayak ya udah ketahuan lah si ini gitu kan. Malah lebih sengit dong persaingannya ternyata. Iya. Nah, makanya itu, tapi juga waktu itu mikir ya udah, karena
tetap masih hobi ya, tetap bukan apa ya, karena kecintaan ya buat badminton. Jadi ya kita nggak ada salahnya cobaan. Iya. Tapi ternyata memang dikasih jalan. Saya bermain masuk ke ganda itu 1 tahun ya di klub itu, 1,5 tahun itu. Tidak lama kemudian saya masuk qualified untuk masuk ke tim nasional. Tim nasional. Ya. Padahal dengan kondisi persaingan waktu itu ganda putra kan sampai sekarang kan Sampai sekarang. tidak pernah habis. Iya. Ya berlanjut hampir masuk tim nasional dan mulailah berkarir di situ jadi pemain ganda putra Indonesia. Ya, dan udah fokus di situ terus ya. Betul. Dan kalau boleh tahu, akhirnya menjadi berbagai juara itu kalau zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kunci suksesnya tuh apa? Kalau waktu masih jadi pemain, kenapa akhirnya bisa menjadi juara di berbagai kejuaraan itu? Kalau dulu tuh mungkin kunci suksesnya apa? Yang paling dengan waktu di kondisi seperti waktu itu ya, itu adalah kerja keras. Karena saya melihat persaingan pada waktu itu kan luar biasa ketat. Tanpa kerja keras, pertama kerja keras yang selain ada disiplin segala macam, tapi kerja keras itu yang menurut saya yang paling dominan, paling penting. Karena dengan persaingan pada saat waktu itu, kalau kita tidak bekerja keras, yang lain masih ada program latihan pelatih itu 1 hari 5 jam, kalau gue nggak nambah sendiri. Anak-anak ganda katanya dulu nambah sendiri ya. Gue masih gue nggak bisa naik, gue nggak bisa ngejar yang atas. Iya. Bukan ketinggalan, tapi gue nggak bisa ngejar yang atas. Iya. Jadi ya itulah kerja keras itu ya kita harus pengorbanan ya, bangun. Karena dulu itu lucunya begini, waktu zaman saya itu, kita mau extra training itu kan sendiri itu. Itu nggak ada yang kita nggak mau tahu diketahui sama teman-teman kita. Jadi colong-colongan, ada yang jam 4 pagi, Gitu. ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 8 malam, jam 9 malam, itu masih kita colong-colongan. Selama yang kita nggak mau ketahuan sama saingan kita gitu. Ya. Nah itu yang menurut saya itu luar biasa. Jadi kunci itu adalah kerja keras. Ya, tapi waktu jadi atlet menang di berbagai kejuaraan juga tetap ada waktu buat bersosialisasi kan. Kalau nggak kita nggak berkenal, kita nggak kenal lagi. Ya kan? Jadi kerja keras ada waktunya santai, ya kan. Terus habis itu kerja keras lagi. Pasti. Itu ya, balance. Ya, life balance dari zaman dulu sebenarnya sudah dijalankan. Betul.